Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Fadila Fernanda. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya dan teman saya yaitu Muhammad Reza akan menjelaskan tentang hasil materi kami, yaitu tentang penggunaan teknologi informasi dalam e-business. Yang pertama itu adalah kita bahas tentang pengertian e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. E-business mungkin memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contoh dari e-business misalnya pembelian barang secara online. Misalnya kita ambil contoh dari e-commerce yaitu tokopedia.com. Dari proses pemesanan barang, konfirmasi pembayaran, hingga konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai kepada customer dilakukan secara digital atau elektronik. Istilah e-commerce dan e-business mungkin kedengarannya sama, tapi secara teknis itu sebenarnya keduanya berbeda. Keduanya memang sama-sama memiliki huruf E untuk di awalannya, yang mengidentifikasikan penggunaan elektronik termasuk internet dan EDI atau Electronic Data Interchange untuk mengembangkan proses bisnis. Secara definisi, e-commerce merupakan bagian dari e-business, namun tidak semua e-business berarti itu e-commerce. E-commerce lebih sempit jika dibandingkan dengan e-business, di mana e-commerce itu tersebut merupakan subperangkat dari e-business. Kita lanjut lagi untuk strategi di e-business tersebut. E-business tidak dapat bekerja tanpa strategi. Strategi e-business dibutuhkan untuk mendukung arah strategi perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, agar dapat sukses dalam e-business, organisasi perlu mengembangkan strategi e-businessnya. Terdapat 3 strategi dasar dalam membangun e-business yang memiliki hubungan hierarki atau berurutan. Strategi tersebut meliputi strategi analisa, strategi dalam pemilihan, strategi implementasi, dan lainnya. Yang pertama itu adalah low cost leadership, yang kedua itu product differentiation, yang ketiga itu fokus on market niche, yang keempat itu strengthen customer and supplier intimacy. Dan selanjutnya itu kita akan membahas tentang manfaat dan hambatan dalam e-business yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Reza. Kepada Muhammad Reza dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, DNPM 1935120. Di sini saya akan melanjutkan tentang penggunaan teknologi informasi dalam e-business. Manfaat dan hambatan e-business. Manfaat e-business. 1. Bagi perusahaan atau pembisnis pemrograman. 2. Memperpendek jarak peluasan pasar. 3. Biaya terdekat. 4. Efisien. B. Hambatan e-business. 1. Beberapa hambatan yang ada tentang implementasi e-business adalah sebagai bentuk belum terbentuknya high trust society. 2. Pada umumnya harga tidak bisa ditawar. 3. Sarana dan prasarana masih belum memadai. 4. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai dengan baik dan benar. 5. Jasa pengiriman pos. 6. Adanya tindak kejahatan penyalahgunaan kartu kredit. 7. Perbedaan platform atau perusahaan. 8. Penjualan dan pengembalian masih menunggu sampai sistem e-business stabil dan aman. 9. E-business masih dipandang sebelah mata sebagai sistem yang sulit digunakan. 10. Perubahan pola konsumen menjadi aktif. Kelebihan dan kekurangan e-business. Kelebihan: 1. Akses mudah. 2. Menghemat waktu. 3. Lebih tepat sasaran. 4. Tidak membutuhkan modal besar. Kelemahan: tidak ada pertemuan dengan konsumen secara langsung. Salah satu kelemahan dari e-business yaitu tidak ada
akses antara pembisnis dengan konsumen agar bisa terjadi tatap muka secara langsung. 2. Resiko. Penipuan lebih tinggi dibandingkan bisnis lainnya. Karena tidak ada pertemuan antara pembisnis dengan konsumen, maka akan terjadi penipuan jika konsumen atau calon pembisnis pemula kurang menjamur bisnis MLM atau multi level marketing lewat internet yang menawar kerja mudah dan gaji fasilitas. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa e-bisnis adalah satu cara yang dapat digunakan untuk mengikatkan bisnis kita atau mulai sebuah bisnis baru, di mana kemudahan membuat kita tidak harus kesana kemari hanya untuk bertemu dengan orang lain. Memberitahukan orang-orang kalau kita mempunyai bisnis, di mana yang serba digital dan akses informasi yang akan semakin cepat mengubah paradigma dalam bisnis. Bisnis yang kelola secara tradisional akan mengalami beberapa permasalahan dan tidak efektif berkembang. E-bisnis memudahkan kita dalam manajerkan dan membantu meningkatkan produksi kerja. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.